Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan. Karena kami hari ini sangat bersuka cita. Kristus telah bangkit, mengalahkan maut, memberikan pengharapan untuk hari esok bagi kami semua. Kami siap diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Shalom juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita patut bersuka cita karena hari ini kita merayakan memperingati kebangkitan Kristus Tuhan kita. Ia bangkit mengalahkan maut. Luar biasa. Kita akan bersama-sama melihat dalam Injil Matius pasal yang 28 ayat 1 sampai 10 kita akan baca bergantian. Injil Matius pasal 28. Saudara yang di rumah, silakan buka kitab saudara, dan kami yang ada di sini buka Alkitab, buka HP. Yang dalam HP-nya juga kitab suci tentunya. Matius 28 ayat 1 sampai 10 kita baca bergantian. Saya baca ayat pertama, saudara yang kedua, seterusnya kita baca bergantian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadinya gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan jalan itu dan jadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah ke tempat dia berada. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus pada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Puji Tuhan, ini peristiwa tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Jumat kita semua sudah tahu bahwa ia mati di atas salib. Ia mati untuk mengalahkan kuasa dosa. Karena upah dosa ialah maut. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan kuasa dosa adalah dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus telah mengalahkan kuasa dosa. Amin. Nah, hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Jadi Yesus mengalahkan beberapa musuh. Yang pertama, musuh yang paling mengerikan dosa. Dan yang paling dahsyat lagi adalah maut. Dua-duanya sudah dikalahkan oleh Yesus melalui kematiannya, dan maut dikalahkan melalui kebangkitannya. Hari ini kita baru membaca tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Ini hal yang luar biasa. Lewat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, musuh terakhir sudah dikalahkan, yaitu maut. Kematian kekal sudah dikalahkan. Ini dahsyat luar biasa. Itulah sebabnya kita punya pengharapan yang luar biasa dalam Yesus. Karena lewat kebangkitannya ia mengalahkan maut. Ia pernah berkata dalam Injil Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Waktu ia mengatakan demikian, saat itu juga ia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari di kuburan. Dan setelah ia mati 3 hari, ia bangkit. Ia waktu hidup membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Dan ia mengatakan bahwa ia ada kebangkitan dan hidup.
Dan apa yang dia katakannya ya dan amin. Memang ia adalah kebangkitan. Karena ia sudah bangkit mengalahkan maut. Amin. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini, kita semua punya harapan untuk hari esok. Kita tidak perlu takut dengan masa depan. Kita tidak perlu takut dengan hari esok. Walau orang bilang ini musim wabah, kapan wabah ini berakhir kita juga tidak tahu. Kapan corona ini lewat kita juga tidak tahu. Akibat daripada corona ini krisis ekonomi melanda dunia dan melanda Indonesia, bahkan melanda dompetmu masing-masing. Kapan ini berakhir juga tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, ada semangat di dalam hati kita. Ada pengharapan bagi diri kita semua. Kalau maut sudah dikalahkan, maka segala musuh yang lain kecil. Amin. Mari sama-sama kita katakan, kalau Yesus sudah dibangkitkan. 1, 2, 3. Kalau Yesus sudah dibangkitkan, musuh yang lain kecil. musuh yang lain kecil. Amin. Amin. Nah, sekarang apa perlu kita takutkan? Oleh karena kebangkitan Kristus, kita semua punya masa depan. Mari jangan kita terlalu terfokus, terbuai, terbius karena berita-berita tentang corona dan dampak-dampak. Mari kita singkirkan sejenak dampak dan pengaruhnya. Mari kita lihat masa depan, ada harapan yang luar biasa. Badai pasti akan berlalu. Amin. Setelah hujan lebat, setelah badai akan muncul pelangi. Pelangi setelah hujan. Akan ada pengharapan yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Jangan takut. Hadapilah situasi ini dengan senyum. Hadapilah situasi ini dengan semangat. Tetaplah enjoy. Tetaplah bersuka cita. Jangan mengurangi semangatmu. Jangan mengurangi rasa optimismemu. Bangkit. Bergairahlah menghadapi hari esokmu. Katakan bersama Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut, aku akan berjalan dengan kemenangan. Amin. Ini yang pertama yang perlu kita renungkan baik-baik. Saya nggak perlu membahas yang terlalu panjang, tapi kita mengambil intisarinya, pelajaran yang menarik dari kebangkitan Kristus. Ada kata yang penting juga yang dikatakan malaikat. Waktu Yesus bangkit, malaikat turun menggulingkan batu kubur itu, terjadi gempa bumi. Penjaga-penjaga yang menjaga kubur itu ketakutan luar biasa. Dan Maria Magdalena dan teman-teman juga sebenarnya secara manusia juga mereka ketakutan. Mereka gentar. Tapi ada kalimat kata yang sangat penting keluar dari mulut malaikat. Jangan takut. Wow. Tapi ternyata setelah mereka keluar pergi, mereka mengatakan, kamu mencari Yesus yang disalibkan itu? Dia tidak di sini. Dia mendahului kamu ke Galilea. Beritahu kepada murid-muridnya, dia ada di Galilea. Kemudian kita baca di perjalanan, Maria Magdalena dan kawan-kawan tadi bertemu dengan Tuhan Yesus. Wow. Lalu Yesus mengatakan, salam bagimu. Ini kalimat yang luar biasa, kata-kata yang sangat memberkati. Di tengah-tengah situasi yang antara senang, antara takut, antara senang, antara situasi yang berkecamuk dalam hati mereka, perasaan yang berkecamuk dalam hati dan perasaan mereka, tiba-tiba Yesus mengatakan salam bagimu. Wow. Salam itu adalah salam damai sejahtera. Salam yang memberikan pengharapan. Salam yang memberikan semangat hidup. Salam yang memberikan penghiburan. Amin. Kata-kata Tuhan itu kata-kata yang menghibur, saudara. Kata-kata yang ada dalam firman Tuhan adalah kata-kata yang memberikan semangat. Sebab itu jangan terlalu fokus dengan berita-berita buruk, kabar-kabar yang bergelora di dunia ini. Jangan fokus kepada kabar-kabar masalah, berita-berita buruk, berita-berita buruk. Jangan terlalu fokus dengan kata orang yang buruk-buruk tentang kita. Hari ini kita mau fokus kepada apa kata Tuhan. Salam bagimu. Bahasa yang begitu indah, yang memberikan damai sejahtera kepada kita, sukacita dan pengharapan dan penghiburan buat kita. Salam yang Yesus berikan kepada Maria Magdalena dan kawan-kawan adalah salam memberikan semangat dan penghiburan. Amin. Kebangkitan Kristus harusnya
Di sana ada roh, semangat, penghiburan, dan sukacita. Kemudian Yesus juga mengulangi lagi kata yang diucapkan malaikat tadi. Jangan takut. Jangan takut katanya, ayat 10. Jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Kalau mendengar kata jangan takut ini, kita memang tidak disuruh untuk takut. Dan orang Kristen yang punya pengharapan dengan Tuhan, orang Kristen yang percaya Tuhan, orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, di dalam hati dan pikirannya tidak akan ada kata takut. Amin. Ini penting. Yang berkata-kata ini yang pertama malaikat, artinya penduduk surgawi. Yang kedua yang berkata-kata sendiri adalah Yesus yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalahkan dosa, dan yang telah mengalahkan maut. Dia berkata jangan takut. Jangan takut kepada dosa, jangan takut kepada maut, apalagi yang lain-lain. Kata-kata jangan takut ini berarti kita disuruh untuk kuat, berani. Karena ketakutan itu membunuh semangat. Ketakutan membunuh damai sejahtera, ketakutan membunuh iman, ketakutan membunuh pengharapan, ketakutan membunuh semangat, ketakutan bisa merusak jiwa, ketakutan bisa membuat tubuh kita menjadi sakit. Sebab itu Tuhan tidak mau kita kehilangan damai sejahtera. Tuhan tidak mau kita kehilangan sukacita. Tuhan tidak mau kita sakit-sakitan. Tuhan mau kita berkuat, bersehat, bersemangat dalam menjalani ini. Jangan takut. Ini kata-kata Tuhan, bukan kata-kata saya. Kalau Tuhan bilang jangan takut, ya, harusnya muncul di wajah kita bukan murah, bukan bibir monyong 5 mili, bukan. Kalau Tuhan bilang jangan takut, yang muncul dari wajah kita, dari muka kita bukan mengkerut, bukan. Kalau Tuhan bilang jangan takut, berarti kita tidak boleh mengeluh, bersungut-sungut, nggak tahu mama, tidak boleh. Kalau Tuhan bilang jangan takut, berarti kita ini harus happy. Orang yang berani, yang tidak ada takutnya dalam hati dan pikirannya, adalah orang yang mempercayai Allah segenap hatinya. Amin. Ketika seseorang tidak takut dengan hari esok, ketika seseorang tidak takut dengan kehidupan ini, tidak takut dengan tantangan, dengan virus corona, ketika seseorang tidak takut, berarti yang muncul adalah iman dan pengharapannya kepada Allah. Iman itulah yang menjembatani relasi pertemuan antara Allah dan umatnya melalui iman itu sendiri. Nah, ketakutan itu berusaha memutuskan hubungan itu. Makanya kalau orang takut, pasti yang berkuasa dalam hatinya kegelisahan, kecemasan, kegalauan. Tapi kalau orang yang punya pengharapan, berani, berharap, ada iman, dia akan mendapat satu energi dari surga. Ia mendapatkan kekuatan dari surga melalui iman itu. Ia mendapatkan penghiburan dari surga, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal yang dari Tuhan akan turun kepada seseorang. Kenapa? Karena dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena dia mengandalkan Allah, dia percaya kepada Tuhan. Dan dalam percayanya, dalam pengharapannya tersebut, ia mampu bersyukur dalam segala situasi. Amin. Ia mampu memuji Tuhan dalam situasi yang sulit sekali ini. Ia mampu tersenyum dan berkata bersama Tuhan, aku mampu, aku kuat. Puji Tuhan. Ini poin-poin yang luar biasa yang kita dapati melalui peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita tidak usah takut lagi. Mari saudara, juga saudara yang ada di rumah, saya tidak tahu apa yang membuat saudara takut di hati, apa yang menyesak hati, apa yang menyusahkan pikiran.
Apa yang membuat engkau tidak mampu tersenyum lagi dalam hidup? Apa? Hari. Ayo. Malaikat katakan jangan takut. Tuhan Yesus yang sudah bangkit katakan jangan takut. Kalau bahasa simpang pan, anak takut. Berarti kita harus berani dong. Amin. Kalau anak takut, ya berani. Berarti semangat. Nah, itu yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kalau bukan saudara yang menguatkan diri saudara, kalau bukan saudara yang membangkitkan diri saudara, siapa lagi? Firman Tuhan mengajak kita jangan takut. Tuhan itu akan bekerja, Tuhan di surga akan berkarya, kuasa kebangkitan Kristus akan nyata kalau umatnya tidak takut. Kalau tidak takut berarti punya iman. Imannya itu menghantar hatinya ke surga, sehingga kuasa Allah, fasilitas surga turun atas dunia. Nah kalau ia takut, udahlah, tak ada daya lah mau mencapai hadirat Allah. Tak mampu ya untuk bertemu dengan hadirat Tuhan. Tak mampu. Berdiri di kakinya sendiri aja dia nggak sanggup. Apalagi memandang kepada Allah dan punya pengharapan. Nggak mungkin. Orang Taman Semada bilang Hukaina. Nah hari ini kita belajar bersama-sama. Yuk. Bersama kebangkitan Kristus ada pengharapan. Dalam kebangkitan Kristus ada penghiburan dan kekuatan. Melalui kebangkitan Kristus malam hari ini ada kata berani, jangan takut. Kita tetap tegak berdiri seperti batu karang yang walaupun dihantam ombak tetap berdiri tegak. Mungkin satu saat batu karang itu tenggelam karena dihempas ombak, tapi dia muncul kembali. Dia tidak akan goyah oleh apapun. Mari hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya kita dengar, tapi kita praktik dalam hidup kita sehari. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Ia telah membuktikan perkataannya selama pelayanan 3,5 tahun. 4 kali tercatat dalam kitab Injil Matius bahwa ia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ternyata Yesus bukan omong kosong. Yesus ternyata membuktikan perkataannya. Yesus bukan pendusta. Ia adalah sang kebenaran. Apa yang dia katakan itu terjadi. Banyak mata menyaksikan. Buktinya kubur itu kosong. Dan banyak mata menyaksikan peristiwa kebangkitan. Dan para saksinya menulis kitab tentang kesaksian kebangkitan Kristus. Kami tak pernah ragu akan kebangkitan itu. Karena firman Tuhan ya dan amin. Melalui kebangkitan Kristus kami percaya ada pengharapan untuk hari esok. Melalui kebangkitan Kristus ada salam damai sejahtera. Ada sejahtera dan damai menyertai kami. Melalui kebangkitan Kristus ada ungkapan kata jangan takut. Artinya kami disuruh untuk tetap tegak berdiri, berani menghadapi kenyataan hidup dan mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan tak gentar oleh apapun. Sekali kami pegang Yesus, kami tetap pegang Yesus. Dan tak undur oleh apapun. Maka kami siap mempertaruhkan segalanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Situasi yang terjadi belakangan itu membuat kami undur, bahkan membuat kami semakin semangat dan semakin maju di dalam Tuhan. Berkati kami yang ada di gereja, berkati umat-Mu yang ada di rumah. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu mengalir setiap pribadi. Kalau ada di antara umat-Mu yang ada di sini maupun di rumah,
Yang hari ini mungkin sedang mengalami ketakutan, yang hari ini sedang mengalami kecemasan, yang hari ini sedang mengalami kegalauan, dalam nama Yesus, hiburkan mereka, kuatkan mereka, bangkitkan umatmu. Biarlah roh mereka menyala-nyala. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit, apapun sakitnya, dalam nama Yesus yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalahkan kuasa dosa, dalam nama Yesus sakitmu disembuhkan. Yang sedang mengalami kesulitan, masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami berbagai-bagai persoalan, hamba tidak tahu, Engkau yang tahu, dan Engkau campur tangan bagi mereka. Ketika mereka berseru panggil namamu, Engkau jawab, Engkau lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala. Terpujilah namamu Tuhan kekal. Kami akan mengakhiri ibadah kebangkitan Kristus hari ini. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, selamat hari kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan tepuk tangan yang meriah.